Shalom warga kerajaan, shalom, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati pagi ini, amin. Ada amin? Haleluya. Coba lihat kanan kirimu. Wah, wajahnya luar biasa, amin. Luar biasa, bersuka cita. Karena kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk semua yang Kau perbuat atas hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau memberi yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai selesai di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar dan ajaib Yesus Tuhan. Ku kagum akan-Mu Tuhan. Nyatakan kekaguman-Mu pada Yesus Raja. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus Tuhan. Shiri
Yes. Thank you, Lord Jesus. Indonesia, I'm coming you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your island I will reign. Indonesia, come back to me. Oh yes, you are my only grace. Oh yes, you are my Lord and me. I will trust in your name. On my island I will reign. Indonesia, we'll bless your name. Mari semua berkati Indonesia, katakan Indonesia. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your island I will reign. Indonesia, come back to me. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan Indonesia. I'm calling you to me. Amin. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your island I will reign. Indonesia, come back to me. Mari angkat tanganmu, kita berkati bangsa kita Indonesia. Mari berkata-kata kepada Tuhan, mengucap syukur sebab kita ada di bangsa ini. Kuralabasyaka namanya ratasyekirabas. Kuralabataka nama syakaralabatasyaka. We bless you Indonesia in the name of Jesus. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya, diberkati para pemimpinnya, diberkati rakyatnya. Makmur sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi bangsaku Indonesia. Oraba syakarato nama syakalaba. O nama syakarato sekiaralabataka. Terima kasih Yesus Tuhan. Kuasamu terjadi atas bangsa Indonesia. Keamanan terjaga karena Tuhan Kau yang memerintahkan malaikat surgamu untuk berjaga-jaga bagi bangsa Indonesia. Oralaba syakaratola. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi di masa akhir kepemimpinannya. Berkat-Mu senantiasa mengikuti beliau dalam nama Yesus Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk semua program yang dilaksanakan, biar semua selesai tepat pada waktunya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami memberkati Indonesia sejahtera, Indonesia penuh damai. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga memberkati kota Jakarta Tuhan, tempat di mana kami ada. Bukan suatu kebetulan, karena Tuhan sudah memilih kami. Terus Tuhan pakai hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga mereka boleh melihat Kristus yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami berdoa buat gembala senior kami, gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek Serang Banten untuk Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati gembala Pantai Indah Kapuk Bapak Hartono bersama Ibu Linda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Engkau memilih orang-orang yang terbaik di atas kami. Engkau memilih orang-orang yang cinta Tuhan di atas kami. Kami berdoa Tuhan, kemanapun mereka pergi, tanda-tanda heran terjadi atas mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan, rumah tangganya diberkati Tuhan, pengembalaannya diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung
mujur dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati seluruh gembala di Jabodetabek, Serang, Banten Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh jemaat yang ada Tuhan, yang saat ini di mana mereka sedang berdoa Tuhan, mereka sedang beribadah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, ada terobosan yang terjadi, ada banyak jiwa yang dimenangkan, dan kami boleh melihat pelipat gandaan, ada buah-buah yang dihasilkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau menjawab tepat pada waktunya seluruh doa-doa yang dinaikkan. Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus, ketika mereka pulang, mereka akan berubah Tuhan. Ketika mereka pulang, mereka tidak sama seperti ketika mereka datang, karena ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersukacita lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya Yesus bangkit, mari lambaikan tanganmu. Dia bangkit, dia hidup buat saudara dan saya. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepalamu. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi punya akan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit.
lagi katakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Bisa lebih keras lagi? One, two, three. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namanya. Sorak-sorak meriah bagi Raja kita. Amat dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dan saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom, mungkin tidak banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the breakthrough, ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. Selama 4 abad, 400 tahun tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan pasal 4 sudah 5 kali menikah, dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan pisah-pisahan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu, orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama, dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya. Tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu. Mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus. Dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini dalam sejarah gereja, dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya nggak karu-karuan, yang mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota, namanya adalah Potini, dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan, yang pertama saya injili ya keluarga saya sendiri. Kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas, saudaraku, from Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum.
masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku. Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Saya belum pernah pergi ke Fiji. Saya belum pernah pergi ke Kiribati Island. Tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar. Kristus adalah penerobos, sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan dengan mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan. Mungkin kau sedang tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Tuhan
Tuhan. Amin ya Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yes, your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Yes, your goodness is running after me. With my life, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Yes, your goodness is running after me. Your goodness is running after. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami berterima kasih karena kebajikan kemurahan-Mu terus menyertai kami sampai hari ini. Kami berterima kasih. Nyatakan kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Kami rindu kehendak-Mu. Kami rindu kebenaran-Mu. Karena Engkaulah pribadi sang firman itu. Terima kasih, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, bagi hari ini kita akan diberkati lewat hambanya Ibu Virgi. Saya bikin asing karena dia adalah gembala yang di Rock Depok ya. Suaminya barusan dilantik jadi anggota DPRD ya. Iya, suaminya politik,
istrinya gembala. Ya, it's okay Bapak Ibu ya. Oke, silakan Ibu Gembala untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala terkasih, Pak Hartono juga suka memberkati kami di Depok. Shalom saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, boleh bilang kanan kirimu, kamu luar biasa. Karena kamu datang hari ini duduk di kaki Tuhan, itu satu pilihan yang luar biasa. Saudara, bulan ini kita diberi tema Leading Influencer in Community. Menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh di komunitas, just like Jesus. Yesus itu kamu tahu ada satu buku saya pernah baca di satu perpustakaan. Tidak ditulis oleh orang Kristen, tetapi tulisan buku itu begini. Yesus tokoh terbesar di sepanjang sejarah manusia. Kalau bicara tentang leading influencer yang telah memberikan pengaruh yang hebat untuk komunitas, Yesus telah mengerjakannya. Nah saudara, untuk leading influencer in community, kita udah mulai dari family. Jangan capek-capek. Kalau kamu gak pernah jadi leading influencer in family dulu, di keluarga, kamu gak akan bisa jadi berkat in the church. Tidak bisa jadi berkat di komunitas. Bahkan gak usah mimpi sampai ke ujung bumi. Maka itu harus dimulai dari diri sendiri, lalu dari family. Itu berbanding lurus, baru kamu gak akan habisin energi. Karena kalau di family gak beres, energi kamu akan sangat terkuras. Kamu susah untuk mikirin orang lain. Mikirin keluarga aja susah, apalagi orang lain. Lalu kamu masuk ke church, gereja, komunitas, baru sampai ke bangsa-bangsa. Dan hari ini kita belajar komunitas. Ayat yang sudah diberikan oleh Bapak Rohani kita ada dalam Matius 20 ayat 28. Kita akan baca bersama. Matius 20 ayat 28. Itu slide berikutnya, boleh dipindahkan saja. Matius 20 ayat 28. 3, 2, saya tunggu sampai dibuka. Next slide. Matius 20 ayat 28. Ayatnya bilang begini, saya akan bacakan buat kita. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara terkasih, kembali ke slide. Waktu Yesus bilang, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Sesungguhnya Yesus lagi bicara apa saudara? Hari itu ada dua murid Yesus yaitu Yohanes dan Yakobus sedang minta posisi sama Tuhan Yesus. Karena memang Yesus sudah jadi leading influencer di Yerusalem, di Israel. Dia menyembuhkan orang sakit, kemudian orang mati bisa bangkit, 5.000 orang laki-laki makan. Maka hari itu dua murid ini bahkan orang tuanya, ibu dari Yakobus dan Yohanes, hari itu meminta kalau nanti kamu duduk dalam kerajaan, biarlah anakku boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Biasanya orang tuh cari kekuasaan. Biasanya orang tuh cari posisi. Hari itu 10 murid Yesus marah-marah saudara. Kira-kira marahnya karena mereka merasa gak layak minta begitu sama Yesus, atau karena pengen minta posisi juga? Saya pikir karena sama-sama mau minta posisi. Tapi hari itu Yesus bilang begini, mengenai duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri aku, itu Bapa yang menentukan. Orang yang mau duduk di sebelah kanan dan kiri aku harus mampu untuk memakan atau meminum cawanku. Jadi kalau kamu mau jadi seperti aku, kamu harus minum cawanku. Siapa di sini mau dipakai Tuhan luar biasa seperti Yesus? Bilang kanan kirimu, harus siap minum cawannya Yesus. Nah masalahnya ada banyak orang mau jadi besarnya, mau leading influencernya, mau berpengaruhnya, tapi tidak mau berkorbannya. Maka hari itu Yesus bilang dalam ayat berikutnya, Yesus memanggil mereka, ayat 25-27, next slide. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Yesus bawa perubahan di dunia ini. Sepanjang sejarah dunia,
Semua mengajarkan kalau kamu tangan besi kamu menang. Kalau kamu kuat kamu menang. Kalau kamu jadi bos, kalau kamu gak tangan besi, kamu gak bisa berhasil dalam usaha kamu. Tetapi Yesus bilang tidak dengan kamu. Siapa yang mau menjadi besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hari ini Tuhan gak larang kita untuk jadi orang yang paling berpengaruh. No, kata Tuhan, yes, you are a leader, you are kingdom leader. Bilang dulu kanan kirimu, you are kingdom leader. Gak ada yang salah dengan menjadi terkemuka. Karena Tuhan bilang, yes, you can be terkemuka. Kamu bisa jadi paling besar. Tapi prinsipnya gak pernah boleh sama dengan dunia ini. Yesus datang membawa satu perubahan, bahwa kalau selama ini yang diajarkan adalah kalau kamu kuat tangan besi, kamu akan menang. Tidak, siapa yang merendahkan diri, dia yang akan menang. Siapa yang mau melayani, dia yang akan menjadi terkemuka. Itu prinsip kerajaan sorga. Wow, mungkin hari itu murid-murid bengong. Benda baru apa ini? Karena gak pernah ada yang mengajarkan begini. Selama ini kamu mesti ngerti saudara bahwa prinsip kerajaan Allah gak sama dengan dunia. Bilang dulu kanan kirimu, gak pernah sama dengan dunia. Makanya kita namanya you are rock. Rock itu apa? Representative of Christ kingdom. Kamu tahu dunia bilang begini, siapa yang menghemat luar biasa akan selalu jadi kaya. Apakah Tuhan bilang begitu? Siapa yang menghemat luar biasa selalu kekurangan, sorry. Lalu saudara, prinsip kerajaan surga bilang begini, siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang di sini overthinking, takut kehilangan sesuatu? Saya mau kasih tahu, siapa yang takut kehilangan sesuatu akan kehilangan. Tapi siapa yang merelakannya dan percaya sama Tuhan, dia akan menerimanya kembali. Nah ini yang gak diajarin sama dunia. Dunia ini mengajarkan, ada lagunya begini. Dunia ini mengajarkan hidup tuk senang saja, hiduplah tuk puaskan jiwa. Tapi ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu? Amin. Jadi saudara tuh mesti ambil keputusan, mau hidup cara dunia atau cara sorga. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan luar biasa? Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Siapa yang maybe you think like, saya selalu bilang Pak Hartono, anak saya akan jadi Presiden Republik Indonesia. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk bangsa ini? Angkat tangan. Bilang kanan kirimu, harus mau jadi hamba. That's the point. Maka itu hari ini temanya adalah yang saya catat, next slide. Love Revolution. Love Revolution. Sama-sama bilang kanan kirimu, Love Revolution. Tepuk tangan buat Tuhan. Love Revolution. Kamu mau jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, berpengaruh, kamu mau jadi orang hebat. Saya selalu bilang sama suami saya yang tadi disaksikan baru saja dilantik kembali periode kedua, siapa mau jadi pemimpin, prinsipnya harus jadi hamba. Karena you are rock. Kamu gak sama dengan dunia. Saudara tahu dunia ini mengajarkan gak sama. Siapa yang takut kehilangan nyawanya, kata Tuhan, akan kehilangan nyawanya. Saya pernah bercanda begini, siapa yang takut kehilangan suaminya? Lanjutkan ibu-ibu yang selalu coba menjaga suami 1 kali 24 jam. Saya mau kasih tahu, kerajaan sorga gak pernah sama dengan dunia. Tetapi orang yang percaya, kata Tuhan, berbahagia yang tidak melihat tapi percaya. Dan kamu harus berbeda dengan dunia ini. Siapa yang takut kehilangan hartanya, yang selalu begini sama hartanya, akan kehilangan hartanya. Tapi siapa yang memberikannya untuk kerajaan sorga, akan memperoleh kali lipat ganda. Maka itu yang Yesus ajarkan adalah Love Revolution. Gak boleh sama dengan dunia. Ini juga yang harus saudara bawa keluar sana. Untuk orang-orang di luar sana, kamu ajarkan sama anak-anak kamu bahwa yang Yesus ajarkan gak pernah sama dengan dunia. Siapa mau jadi besar harus jadi hamba. Siapa mau jadi terkemuka harus mau jadi budak. Saudara kalau perhatikan tadi ada dua, pelayan dan hamba. Sehingga saya mencatat yang pertama, kan Yesus datang mengganti semuanya. Makanya dia bilang begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahwasanya yang selama ini kamu mengerti dari dunia ini, kan dunia ajarkan kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri, atau apa yang dunia ajarkan? Oh, lo jual gue beli. Not with Jesus.
Yesus ngajarin apa? Tampar pipi kanan, kasih jauh pipi kiri. Kalau ada orang maki-maki kita, kita bilang apa? Berkatilah aku. Waduh, gak masuk akal. Orang lagi maki-maki, kita bilang jangan maki-maki, berkatilah aku. Waduh, kita kan bisa aja udah lagi maki-maki itu udah tanduk itu udah tinggal keluar. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kamu adalah anak-anak Tuhan, kamu harus pakai prinsip ini. Kamu gak boleh pakai prinsip dunia. Kasih tahu kanan kirimu, kamu gak boleh sama dengan dunia. Gereja itu harus pergi ke dunia, harus pergi ke komunitas, tapi tidak pernah boleh sama dengan dunia. Makanya tadi Pak Hartono bilang saya pendeta, gembala. Kalau ditanya gembalanya siapa? Ibu Virgi. Tapi itu Pak Frans namanya Bapak Gembala. Suami saya politisi, yang rasanya mungkin orang bilang kotor. Saya mau kasih tahu, yang kotor itu tergantung pilihan hidup kita. Saya percaya kalau kita anak Tuhan, yang namanya representative of Christ Kingdom, saya memang ada di dunia, tapi nilai-nilai saya nggak boleh sama dengan dunia. Sehingga di mana aja saya jadi leading influencer yang bawa perubahan, sehingga orang-orang di luar sana akan terima Yesus sebagai Tuhan dan kenal siapa juru selamat yang disembah. That's the point. Sehingga yang pertama saya mencatat Love Revolution, melayani dengan rendah hati. Bilang kanan kirimu, melayani. Amin. Gak peduli kita bos, gak peduli kita orang yang sudah pangkatnya tinggi. Prinsipnya sama seperti Yesus melayani. Orang yang merasa terlalu besar untuk pekerjaan kecil akan selalu terlalu kecil untuk pekerjaan besar. Saya selalu punya prinsip, saya duluan yang melayani. Gak usah tunggu orang lain. Maka itu dikatakan dalam Roma 12, boleh ditampilkan dari Easy Worship. Roma 12 ayat 9, simple. Kalau saudara mau mengubah dunia ini, saudara mau jadi influencer yang terdepan, yang akan mengubah banyak orang. Yang pertama, melayani aja. Yang lain belum melayani, kita duluan melayani. Haleluya. Karena anak manusia juga sudah melakukan yang hal sama. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 9 begini. Ini sederhana sekali. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Siapa yang mau hari ini bisa mengubah banyak hal dalam hidup saudara dan orang-orang di sekitar saudara? Angkat tangan. Taruh dalam hatimu, melayani aja. Melayani aja. Gak usah segan untuk melayani. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terus next, dikatakan ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi simple. Kalau kamu mau melayani, contoh, kita datang ke satu tempat, kita shalom duluan. Mendahului dalam memberi hormat, mendahului dalam membalas WA, haleluya. Mendahului dalam menanyakan kabar, mendahului dalam meminta maaf. Sesimpel itu kalau kamu mau jadi orang yang dipakai Tuhan, luar biasa. Haleluya, karena that's Jesus. Yesus yang bilang begini, oh sorry, saya rabi. Ngana duluan harus shalom sama saya, baru saya shalom. Haleluya, kadang-kadang kita mumpung gak lihat, kita pura-pura gak lihat aja. Buat saya simple. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan yang kecil aja kita gak bisa. Orang yang merasa terlalu besar untuk pekerjaan kecil tidak akan pernah jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Kata Tuhan, setia sama perkara kecil, baru Tuhan bawa kamu kepada perkara-perkara yang hebat. Jadi hari ini gak usah merasa terlalu, saya gembala, saya pemimpin. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan air langsung, it's okay. Punya prinsip melayani, bukan dilayani. Haleluya. Bilang dulu kanan kirimu, melayani sayang, bukan dilayani. Kalau semua orang punya prinsip begini, oh betullah kerajaan Allah sudah dekat. Saya percaya PIK ini dimenangkan untuk Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena semuanya punya prinsip melayani. Saya yang lebih dulu, saya yang lebih dulu. Mungkin kita lihat istri kita pulang agak capek, saya yang mau minum teh manis langsung bikin. It's okay. Saya pikir kalau Yesus jadi suami hari ini, dia akan jadi suami yang sangat rendah hati. Apakah dengan rendah hati kamu kehilangan gengsi sebagai bapak rumah tangga? Nih, saya percaya siapa orang yang rendah hati akan ditinggikan sama Tuhan. Kunci sukses itu cuma 3. Tahu nggak apa saudara? Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Amin.
Apakah Yesus jaim-jaim kalau ketemu orang? I think ya, Yesus tuh buka pintu rumahnya. Hari itu langsung semua orang tuh connected with Jesus. Haleluya, dia baru pintu, rumah dibuka, tukang sayur udah lewat. Hey Jesus, apa kabar? Kemarin Yesus doain gondongan saya, sudah sembuh. Siapa mau jadi berkat buat komunitas? Bilang kanan kirimu, melayani, tepuk tangan buat Tuhan. Melayani aja, simple, jadilah orang yang mendahului dalam memberi hormat. Kemudian kembali ke slide. Di situ kita bisa lihat bagaimana Yesus, kita belajar dari Yesus saja. Karena dia sudah jadi leading influencer terbesar sepanjang sejarah. Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, dia memulai pelayanannya. Kemudian banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kamu akan lihat dalam perjalanan Yesus. Yesus selalu sifatnya melayani. Kalau bisa ditolong, saya tolong. Bahkan kalau nggak bisa, saya akan korbankan untuk tetap menolong. Wah, itu prinsipnya saudara. Ya tapi gimana mau begitu? Karena apa? Kita masih menangisi. Tuhan, sakit hati aku Tuhan. Sakit hati aku Tuhan. Tiap hari sakit hati. Makanya gak pernah bisa jadi berkat buat orang lain. Harusnya hari ini kamu udah gak di situ lagi. Bilang kanan kirimu, gak di situ lagi. Amin. Kamu bukan lagi ngomongin orang lagi pagi-pagi udah ngegosip. No, bukan di situ lagi. Kamu udah jadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Wow, that's the church. Yang saya tahu gereja itu seperti itu. Karena apa? Karena willing to help. Yesus hari itu ketemu dengan orang kusta. Tuhan, kalau kau mau, kadang-kadang bukan kita gak bisa tolong orang, kita gak mau tolong orang. Tapi lihat Yesus, waktu dibilang kalau kau mau, kau bisa menyembuhkan aku. Yesus langsung bilang, aku mau. Maka seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya, dia sembuh. Wow, keren. Yesus gak bilang begini, tunggu dulu, kamu dari gereja mana? Punya kartu jemaat gak? Dia gak bilang begitu saudara. Dia gak bilang begini, tunggu, kamu sakit kusta pasti karena ada sesuatu. Karena ada dosa keturunan. No, dia gak bilang begitu. Yesus, can you feel his love? Amin. Dia gak pernah bikin susah orang. Tapi kita kalau bisa susah, kenapa mesti gampang? Di Rockpick gak ada yang begitu. Haleluya. Kita sering gak usah sama orang di luar sana, sama suami aja. Mungkin saya mau kasih dia pelajaran dulu. Saya mau bilang, kamu gak punya hak untuk kasih pelajaran sama orang. Kata Tuhan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Bukan bagian kita bilang, biar dia kapok, saya mau ngambek. Gak bisa saudara. Itu bagian Tuhan. Maka itu hari ini mengertilah. Prinsip untuk menjadi yang terbesar, mau melayani. Dan itu butuh kerendahan hati. Sekali lagi, 3 kunci sukses apa saudara-saudara? Rendah hati. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang kalau udah rendah hati, terlalu banyak promosi yang akan Tuhan siapkan. Yang membuat orang akan tetap dipakai Tuhan luar biasa adalah kerendahan hatinya. Karena Yesus bilang belajarlah daripada aku. Aduh, Yesus aja gak resek. Bilang kanan kirimu, Yesus aja gak resek. Kau jangan resek sayang. Udahlah, Yesus gak pernah resek. Yesus boleh gak Yesus sembuhkan aku? Oh ya, come, aku sembuhin. He really willing to help. Dia selalu mau menolong. Bahkan ketika dia sudah menolong dan menyembuhkan, dia gak minta apa-apa. Karena memang konsepnya, prinsipnya melayani. Itu harus kamu taruh di dalam pikiran kamu. Melayani, bukan dilayani. Sehingga Matius 10 ayat 8, bahkan dia bilang pergi. Jangan bilang siapa-siapa, tapi pergi persembahkan kepada imam bahwa kamu sudah tahir. Dan Yesus bilang begini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan juga dengan cuma-cuma. Melayani aja saudara, haleluya. Saya kalau ditanya, Bu Virgi, kita mau undang Bu Virgi kira-kira gimana? Gak ada kira-kira. Pokoknya tanggal pasti, tanggal cocok, saya datang, haleluya. Prinsip melayani. Yesus saja begitu, kadang-kadang kita yang suka rese.
Saya nggak ngerti Alkitab mana yang kita baca. Kalau kamu mengikuti teladan Yesus, Yesus adalah tokoh terbesar. Itu orang luar bisa bilang begitu. Tokoh terbesar sepanjang sejarah dunia yang sudah mempengaruhi hidup orang-orang di dunia. Kenapa? Karena dia sifatnya melayani. Dia nggak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dikatakan sebagai milik yang dipertahankan. Tapi dia rendahkan hatinya. Dia rendahkan dirinya jadi hamba. Sehingga orang-orang bisa diselamatkan. Kan gitu. Nggak usah repot-repot. Kadang-kadang kenapa nggak bisa jadi berkat di komunitas. Di keluarga aja kita nggak mau ngalah. Kita ngerasa saya kan pemimpin. Begitu. Hari ini Yesus yang Allah aja mau merendahkan dirinya. Tepuk tangan buat dia. Jadi gak minta upah, cuma kerja, melayani. Kemudian next Matius 8. Setelah hari itu juga Yesus masuk Kapernaum. Lihat bagaimana kita bisa melihat Yesus sangat willing to help. Hanya melayani. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya. Tuhan, ini bangsa lain loh, bukan orang Yahudi. Hambaku sedang sakit dan hampir mati kalau di dalam Injil yang lain. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus gak bilang begini, tunggu. Boleh gak saya makan siang dulu ya? Agak sorean dikit baru saya datang. Kadang-kadang kenapa orang gak ketemu Tuhan di luar sana? Karena kita eksklusif. Yesus itu, kalau hari itu ada Pak Hartono, saya bayangkan pilkada di Yerusalem, dia pasti menang. Haleluya. Karena dia buka pintu rumah, orang-orang udah begini semua. Hey Jesus, thank you ya for yesterday. Thank you ya for coming to my house. Kalau kita, saya rabi, jangan dekat-dekat. Kita lebih suka di dalam aja, gak mau keluar. Padahal Yesus bilang pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana orang kenal Yesus kalau gak gereja pergi keluar? Bilang kanan kirimu, jangan baik-baik cuma di rumah aja. Di rumah baik, kalau orang Betawi bilang. Mungkin kita ada burung peliharaan yang kita lakukan di rumah seharian cuma kur. Mungkin kita cuma nonton Netflix, drakor sampai berepisode-episode. You're not doing anything. Makanya hidupnya gak pernah berdampak buat siapapun. Hari ini you have to go, bilang kanan kirimu, pergi. Kan Yesus yang bilang, pergi, amin. Gereja harus jadi berkat di luar sana. Saudara yang terkasih, Yesus hari itu mau, aku akan datang menyembuhkannya. Dia langsung pergi. Lalu saudara hari itu juga, dia tiba di rumah Petrus. Yesus melihat ibu mertua Petrus yang terbaring sakit demam. Dipegangnya tangan dari perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Kamu bisa gak sih ngerasain kehangatan Yesus? Yesus itu engage with people. Makanya orang ketemu sama Tuhan. Banyak banget kita pengen ngerubah komunitas kita, but we don't want to engage. Kita tuh, Yesus tuh ya kan, shalom. Sakit dalam bayangan saya, dia pegang, Petrus, tus, ini panas loh, ibu mertua kamu loh, sakit loh. Karena dia peduli, kadang kita gak peduli sama orang. Karena prinsip Yesus melayani. Kamu bisa gak merasakan cintanya Yesus? Amin. Coba lihat dulu kanan kirimu. Shalom, pegang dulu tangannya. Kira-kira hangat kah, panas kah, demam kah? Kira kadang-kadang gak peduli sama orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mulai peduli dengan orang sekitarmu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini apa? Amin. Minggu lalu saya kaget ada teman kita di gereja yang lama. Umur 36 dipanggil Tuhan. Enggak ada tanda-tanda, just go. Orang bilang asam lambung, GERD. Tapi saya mau bilang bukan berapa lama kamu hidup. Tapi seberapa berartinya hidup kamu buat banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadilah seperti Yesus. Yesus engage with people. Dia peduli dengan ibu mertua Petrus. Kamu bisa gak merasakan kehangatannya Yesus? Can you feel his warmth, gentleness, love? Kamu tuh harus jadi Yesusnya udah gak ada sekarang.
Yesusnya di sorga, tapi rohnya ada bersama dengan kamu dan aku. Saya berdoa ketika orang ngelihat kamu, mereka juga bisa merasakan Yesus dalam hidupnya. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi hari itu Yesus memegang tangan perempuan itu, lenyaplah demamnya. Di tangan kita sudah ada kuasa. Ayo, kuasa itu kata Pak Arifin bukan cuma disimpan, tapi bagikan, salurkan, impartasikan keluar sana. Maka bangunlah perempuan itu dan melayani dia. Menjelang malam, ini gak ada capeknya nih Yesus nih. Dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Kalau kamu lihat pelayanan Yesus tanpa pamrih, melayani. Nggak minta pamrih apapun, minta penghormatan apapun. Dia nggak pernah lelah. Karena dia punya prinsip hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari itu dia nggak bilang, aduh ini udah kemalaman ini ya. Ingat waktu Yesus dengan perempuan Samaria, dia sangat exhausted. Sangat capek, tapi dia extend 2 hari di Samaria. Supaya Samaria ketemu sama Tuhan. Hari itu gak ada orang mau diutus ke Samaria. Tapi Yesus bilang, aku harus ke Samaria. Bahkan perempuan Samaria yang dikatakan mungkin perempuan pelacur itu menjadi penginjil wanita pertama di dunia. Lewat kerelaan kamu mau melayani, mau capek-capek, ingatkan dulu kanan kirimu, mau direpotin. Mau direpotin, orang ketemu sama Tuhan. Haleluya. Kalau gak ada orang mau direpotin, mau melayani, gak ada orang ketemu sama Tuhan. Next slide. Bahkan saudara terkasih, Yesus hari itu juga, kalau Matius 8 itu hari Minggu, Matius 9 ini hari Senin. Kira-kira kalau kita hari Minggu sudah capek pelayanan, kan seperti saya nanti sampai malam ini Pak Hartono, biasanya hari Senin kita bilang hari libur pendeta, kan begitu. Yesus besoknya berbicara demikian kepada mereka, dia terus mengajar. Datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Ini gambarnya, lihat ya. Yesus itu bukan untouchable. Semua orang can come to Jesus. Jadilah seperti Yesus yang dimana orang selalu bisa datang sama kamu. Semua orang bisa minta tolong sama kamu. Kadang-kadang bayangkan ya, kalau lihat Yesus gini kan adem ya. Kadang-kadang kita, kenapa orang gak datang sama kita? Mungkin orang mau minta tolong, aku mau ketemu sama Bu Virgi. Tapi pas ngeliat Bu Virgi aja mukanya udah begini. Gak jadilah aku minta tolong sama dia, lebih baik aku minta tolong sama Tuhan. Keberadaan kita sering tidak bisa di-touch with others. Kita gak engage sama orang. Tadi minimal apa? Minimal kita, hai, shalom, apa kabar Pak? Kalau lagi salam, apa kabar Pak? Lihat orangnya, jangan, apa kabar Pak? Saya pikir Yesus itu, wow, pribadi yang luar biasa hangatnya. Amin ya, ini orang suami datang aja. Sayang ya, yang gitu ya repot lah. Makanya jadi berkat sampai di luar sana selalu dimulai dari family. Family, church, community, baru sampai ke ujung-ujung dunia saudara. Itu semua berbanding lurus, gak bisa ditukar-tukar. Jadi saudara, Yesus kan lagi jalan, ngajar, datanglah, siapa namanya masih ingat? Yairus, kepala rumah ibadat. Dia bilang apa? Anakku perempuan baru saja meninggal. Memang imannya Yairus ini luar biasa. Baru saja meninggal, tapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka dia akan hidup. Dia punya keyakinan yang luar biasa. Apakah Yesus tolak? Oh enggak, aku lagi padat banget nih hari ini. Enggak, dia selalu berusaha untuk menolong orang lain. Maka dia pergi, lalu Yesus bangun dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Tetapi banyak orang ikut sama Yesus. Kira-kira kenapa pada ikut? Karena kalau saudara baca di Alkitab, hari itu orang-orang pada ketawa. Orang udah mati, kok udah pengen datang lagi? Kan ini udah mati. Orang pada kepo pengen tahu ada apa, nanti bagaimana. Pada saat Yesus sedang berjalan, tiba-tiba saudara masih ingat perempuan pendarahan 12 tahun. Aduh, Yesus gak pernah tolak orang. Kita gereja yang suka tolak orang. Tapi Rockpick enggak, tepuk tangan buat Tuhan. Yesus gak pernah bilang begini, aduh ini kenapa roknya kependekan ya. Dia gak bilang begitu. Ini kenapa ada tato kanan kiri. No, Yesus bahkan bilang begini, pelajarilah firman ini. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa.
Gereja harus pergi ke dunia, tapi ingat, tidak boleh sama dengan dunia. Kalau enggak, orang enggak akan ketemu sama Tuhan. Padahal misi kita adalah kingdom influence tahun ini. Bagaimana, ini enggak cuma tahun ini, bagaimana orang bisa ketemu Tuhan lewat hidup kita. Jadi saudara yang terkasih, Yesus berpaling memandang dia dan berkata, lihat ya, dia ketika merasakan ada kuasa yang keluar. Kenapa ada kuasa keluar dari aku? Lalu dia pandang, dia bilang, teguhkan hatimu hai anakku. Betul? Hangat sekali ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah dari pendarahan 12 tahun. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dahsyat. Jadi Yesus selalu jadi jawaban buat orang lain. Satu kali ada seorang anak muda ketemu saya di dekat pasar. Bugem, dia peluk. Habis itu udah. Hai, iya sayang, iya Tuhan baik ya. Dia gak bilang kalau dia sakit, Pak Hartono. Ternyata besoknya dia baru bilang, tahu gak sih Bu, waktu saya ketemu ibu, saya sakit. Tapi dari jauh saya bilang begini, asal aku peluk saja, aku bisa sembuh. Haleluya. Tapi gimana, orang mau datang sama kamu? Aduh, dia itu kadang-kadang ada gila-gilanya loh. Coba kau tengok dulu tanggal berapa ini, jam berapa. Dia tuh bisa baik banget, besoknya jahat banget. Ada gila-gilanya, lebih baik kita gak usah datang ke dia. Bisa nanti kita bilang shalom mau peluk, apaan sih? Gitu. Jadilah orang yang stabil. Bilang kanan kirimu stabil. Amin, orang dewasa itu udah stabil. Udah gak moody lagi. Makanya orang moody gak bisa menangin orang. Kadang ada, kadang gak ada. Suka muntaber, tahu muntaber saudara? Mundur tak beraturan. Nggak tahu sebabnya karena ada angin-anginnya tadi, tergantung purnamanya, tergantung jamnya, tergantung bulannya. Yesus stabil nggak ketika dia kehilangan Yohanes Pembaptis yang adalah saudaranya sendiri? Dia sedih, tapi apakah dia jadi tidak melayani orang? Dia nggak bilang sorry ya, sorry gue lagi sedih banget bro, sorry bro. Terus dia ganti profile picture-nya hitam semua? No, karena buat dia makananku adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Dia tetap punya ketahanan yang hebat untuk melayani orang. Kenapa bisa begitu? Next slide. Saya mencatat begini. Karena buat Yesus, prinsipnya saya melayani, saya alat di tangan Bapa. Setelah dia melakukan semua pelayanan itu, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Fokus Yesus jelas, bukan lihat kanan kiri, bukan untuk pencapaian, hanya untuk menyenangkan Bapa. Fokusnya jelas, aku dipakai sebagai alat oleh Bapa. Aku gak bisa bikin apa-apa kalau gak lihat Bapa. Maka itu saya mencatat begini, next slide. Buat Yesus, kenapa dia punya ketahanan yang hebat melayani? Kenapa dia gak mundur, kenapa dia jalan terus? Dan saudara dan saya harus mengikuti ini. Karena semakin sibuk pelayanan Yesus, dia semakin sering sendirian dengan Bapa. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Yesus selalu terhubung. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesus gak pernah capek. Tadi kamu udah lihat hari pertama, kedua, besoknya, pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena tetap terhubung sama Bapa. Kamu yang hari ini mungkin capek, besok pagi udah ngebayangin Senin, ngegoes motor lagi, engkolin motor mungkin gak nyala-nyala. Aduh kerja lagi, aduh gaji juga gak nambah-nambah. Ibu rumah tangga yang mungkin kamu capek, saya mau kasih tahu kenapa kamu capek. Karena kamu gak terhubung dengan Bapa. Hari ini saya saksikan, kalau orang tanya, Bu Virgi, capek gak melayani 22 tahun? Enggak. Capek gak jadi ibu dan jadi istri? Enggak. Kenapa? Terhubung. Saya mau kasih tahu, sebenarnya chaos di sekitarmu adalah karena kamu tidak terhubung dengan sumber itu sendiri. Kalau kamu terhubung dengan dia, chaos itu gak kelihatan. Rasanya tetap ada damai sejahtera yang mengatasi segala akal dan pikiran. Bilang kanan kirimu, terhubung. Biar gak capek, amin.
Amin. Jadi Yesus gak pernah lelah melayani. Dia punya ketahanan luar biasa karena tetap terhubung. Dan demikianlah ayat 35 menyimpulkan. Hari itu perjalanan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tahu nggak kenapa Yesus mau capek-capek ke sana ke sini? Karena hati Tuhan adalah tentang jiwa-jiwa. Masih ingat waktu Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku, Petrus? Lalu Petrus bilang, yes, I love you. Lalu apa kata Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Siapa di sini mencintai Tuhan? Jangan salah, ini bukan cuma tugasnya gembala, ini tugas setiap orang percaya. Cara mencintai Tuhan adalah dengan mencintai jiwa-jiwa. Hati Tuhan tuh tentang jiwa-jiwa, gak ada yang lain. Ada lagu bilang begini, break my heart for what break yours. Hancurkan hatiku untuk apa yang menghancurkan hatimu. Everything I am for your kingdom. Cause apapun itu demi kerajaanmu terlaksana di muka bumi ini. Kamu tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan? Jiwa-jiwa. Maka itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya. Karena apa? Biar semua orang yang harusnya binasa bisa diselamatkan. Jangan salah, hati Tuhan selalu jiwa-jiwa. Di mana ada ditulis malaikat semua bersorak-sorai. Jika ada apa? Cuma ada satu kejadian. Jika ada jiwa yang bertobat. Jadi hari ini saudara, kenapa Yesus mau capek-capek? Dia mau terus merendahkan diri untuk melayani. Karena cara mencintai Tuhan adalah mencintai jiwa-jiwa. Hati Bapa adalah hati jiwa-jiwa. Kalau hati Yesus dan hati Bapa jiwa-jiwa, hati Virgi juga mesti sama. Maka itu Galatia 5 ayat 13 bilang begini, next slide. Saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Sadarilah, kamu gak boleh berhenti di situ. Gak cukup cuma, Tuhan makasih, besar anugerahmu. Cinta itu bukan cuma dirasakan, tapi harus disampaikan kepada yang lain. Saudara gak bisa cuma sama Tuhan, thank you Jesus, baik kali kau Tuhan nonton Netflix. Thank you Jesus, baik kali kau Tuhan jalan-jalan ke mall. Baik kali kau Tuhan sama aku Tuhan. Banyak kali berkat Tuhan, gak boleh. Karena saudara gak boleh berhenti di situ. Yes, kita telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan gunakan kesempatan itu hanya untuk hidup buat diri sendiri, bahkan untuk dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil gak cuma untuk di sini aja, kita harus bawa cinta Tuhan keluar sana. Amin. Itu baru orang dewasa. Amin. Orang dewasa tuh cintanya udah. Kalau orang anak kecil emang cuma validasi cinta. Contoh, sayang gak sama aku? Do you love me? Suami pulang kerja capek-capek, bukan ditanya yang lain, kamu cinta gak sama aku? Itu anak kecil. Orang dewasa bukan lagi validasi cinta, tapi cintanya dibuktikan. Cintanya dibawa keluar. Siapa yang di sini sadar Tuhan sangat sayang sama kamu? Angkat tangan. Siapa yang sadar diberkati luar biasa sama Tuhan? Angkat tangan. Bawalah cinta itu keluar sehingga semua komunitas di luar sana bisa ngalamin cintanya Tuhan. Itu baru orang dewasa. Amin. Jadi gak perlu lagi cuma nanya-nanya, do you love me? Do you love me? Karena waktu tadi Petrus nanya, waktu Yesus nanya, do you love me? Apa jawaban Yesus? Gembalakanlah. Siapa yang cinta sama Tuhan? Ingatkan kanan kirimu, layanilah Tuhan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Dan next, saya mau bilang, haram hidup untuk diri sendiri. Terserah saudara setuju atau tidak, saya mau bilang kamu gak pernah boleh hidup buat diri sendiri. Apa kesalahan orang kaya yang ada di Lukas? Apakah dia berzina? Membunuh? Mencuri? Kenapa dia gak bisa masuk dalam Firdaus? Kenapa dia harus dibakar di Hades? Kenapa? Karena hidup hanya buat diri sendiri. Dia nyanyi lagu begini, it's my life, it's now or never. Duit gue, terserah gue. Emang boleh hidup begitu? Sebagai hamba Tuhan saya harus kasih tahu kebenaran. You cannot live for yourself. Buktinya, hari itu dia merasa sudah meninggalkan legacy yang salah. Dia bilang apa? Bapak Abraham, bolehkah kirim orang mati dari sini, dunia orang mati. Kirim Lazarus untuk kasih tahu adik-adik saya masih ada 5 di rumah orang tua saya. Supaya mereka gak pergi ke sini. Karena sekeluarga sudah meresponi hidup dengan salah. Hidup ini
gak pernah buat diri sendiri, hidup ini harus diberikan kepada banyak orang. Maka kemudian next slide, Yesus telah melayani bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Hari itu dia membasuh kaki murid-murid. Saudara tahu siapa salah satu murid yang dibasuh kakinya? Yudas Iskariot. Kira-kira how do you feel? Orang yang kamu tahu mengkhianati kamu masih, dia gak bilang begini loh, awas kau Yudas, gak begitu. Kamu bisa ngerasain Yesus itu bahkan ketika dia mencintai dan tidak dicintai, dia tetap memberikan yang terbaik. Saya mencatat yang kedua adalah Yesus mau mengorbankan diri. Mengorbankan diri, bilang kanan kirimu, mengorbankan diri. Siapa di sini mau mengorbankan diri? Kalau saya angkat tangan. Terserah, kalau saudara tadi yang it's my life, wah itu susah saudara. Kamu tahu tanpa ada pengorbanan, gak pernah ada orang dimenangkan buat Tuhan. Tanpa ada yang mau berkorban gak bisa. Makanya Yesus tadi bilang begini, jika aku adalah Tuhan, kembali ke slide sebelumnya, dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi Tuhan berusaha untuk bilang, aku ini Tuhanmu, aku ini gurumu, tapi buat aku gak masalah, saya harus basuh kaki kamu. Kamu harus lakukan seperti yang aku lakukan. Jadi hari ini kita mengorbankan diri. Buat saya lakukan karena Yesus saja melakukan. Yesus saja mau, apalagi saya. Jadi next slide yang kedua terakhir, mengorbankan diri. Sama seperti Matius 20 katakan, barang siapa yang tadi kata Yesus mau jadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Sama seperti anak manusia, bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Next slide. Maka itu saudara dan saya harus punya prinsip jadi hamba. Sama-sama katakan hamba. Hamba itu gak punya hak apa-apa lagi. Dia berkorban. Jangan korbankan orang lain. Buat saya, lebih baik saya korbankan diri daripada saya korbankan orang lain. Itu prinsip hidup. Kenapa pernikahan bisa luar biasa? Karena kita mengorbankan kebahagiaan kita demi kebahagiaan orang. Hari ini saya menikah 22 tahun dengan suami saya. Pernikahan kami luar biasa. Kamu tahu caranya bahagia? Siapa yang mau bahagia pernikahannya? Kamu harus membahagiakan orang lain. Amin. Membahagiakan orang lain baru kamu bahagia. Itu prinsipnya. Tanpa mengorbankan diri, kamu gak pernah tahu kebahagiaan sejati. Saudara, 1 Korintus 9 ayat 19 bilang begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, prinsip hamba ini. Paulus bilang, aku ini bebas terhadap semua orang. Saya bisa lakukan apa aja. Tapi aku telah menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Yes. Pada akhirnya kita bisa menangin banyak orang. Karena kita mau menghamba. Karena kita mau mengorbankan diri. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Tapi jika karena berbuat baik, karena itu kamu harus menderita seperti Yesus tadi. Dia harus membasuh kaki murid yang mengkhianati dia. Itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi begini. Lewat penderitaan kita karena orang jahat kita tetap baik. Yesus pernah datang ke rumah Simon, diundang untuk makan, tapi nggak dibasuh kakinya, nggak diminyaki rambutnya, nggak dicium. Nggak tahu kenapa Simon undang, mungkin cuma tes cek ombak doang undang. Tapi saudara, apakah pernahkah saudara datang ke satu tempat seperti Yesus begini? Nggak ada yang kasih shalom, tapi diundang. Ini sebenarnya mereka mau ngapain? Yesus tetap rendahkan diri. Oke, shalom, shalom. Orang ngeliatin dia dari, oh ini yang namanya rabi yang dibilang itu. Yesus tetap melayani, dia mengorbankan harga dirinya. Jadi hari ini, kalau Yesus saja melakukannya, kenapa kita enggak? Saya pernah ke satu tempat, saya bilang shalom. Gak ada yang shalom Pak Hartono. Padahal orangnya kenal saya semua pada diem. Kayak saya lagi mau dihakimi. Lalu ada bangku, saya bilang, bangku ada kosong. Oke, saya boleh duduk? Saya duduk ya, kan gak dipersilakan duduk. Duduk sendiri. Berkorban jadi hamba. Tapi lewat itu saya mau kasih tahu.
orang-orang ketemu Tuhan lewat hidup kamu. Makanya dikatakan Yesus itu oleh lukanya, oleh bilur-bilurnya, karena menderita karena berbuat baik. Tadi kan dibilang menderitanya karena berbuat baik, bukan karena berbuat dosa, bukan karena berbuat kesalahan. Karena penderitaan yang kau alami itu bikin orang, kamunya terluka, tapi orang jadi ketemu sama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Buat saya gak apa-apa terluka, gak apa-apa itu dikorbankan. Yang penting orang ketemu Tuhan. Satu kali ada seorang ibu yang saya tahu dia gak suka banget sama saya. Sering bicara buruk tentang saya di belakang sampai banyak orang tahu. Tapi saya terus melayani dalam kerendahan hati. Hari ini ibu itu sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Ngerti gak? Kamunya terluka. Tapi lewat luka kamu orang disembuhkan. Itu maksudnya, tetapi lewat bilur-bilur Yesus orang diselamatkan. Hari ini jadilah seperti Yesus. Maka itu saudara, hari ini lakukan terus yang terbaik. Amin. Bilang kanan kirimu berkorban, berkorban, berkorban. Mulai dari hal kecil, belajar untuk berkorban. Saya mengajari anak saya, hidup gak boleh buat diri sendiri. Harus berkorban. Kamu tahu orang yang kehilangan untuk Tuhan gak pernah Tuhan berhutang. Tapi toh kalaupun kita gak dapat kembali, kita lakukan karena Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Sama seperti anak manusia. Sehingga saya mencatat, jangan ingat-ingat next. Yang sudah kita beri, tapi ingat apa yang kita sudah terima. Korbankan dan gak usah bangkit-bangkitkan. Dan pada akhirnya berjanjilah hari ini. Next. Ya terus. Jadi hari ini terus mengasihi. Di situ saya sempat katakan, kalau ada orang jahat sama kita, tetap ampuni. Jangan capek mengasihi, jangan capek mengampuni. Karena kita harus berkorban. Love Revolution, pulanglah dan hari ini berjanjilah pada dirimu sendiri. Siapa yang mau mengadakan hari ini perubahan? Biar kalau pulang suami kita bilang, ih kulihat ada perubahan hari ini sama kau. Jangan sampai kita bolak-balik gereja gak ada perubahan. Berjanjilah pada dirimu sendiri, Love Revolution yang pertama. Sama-sama baca yang 3, 2, 1. Seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan menjadi orang jahat, tetaplah. Amin. Saya punya prinsip ini. Seburuk apapun orang perlakukan kita, jangan pernah jadi orang jahat, tetap jadi orang benar yang melakukan kebaikan. Orang baik memang belum tentu benar. Tapi sorry, orang benar sudah pasti. Gak bisa kamu bilang, saya ini orang benar tapi gak kelihatan baiknya. Gak bisa. Orang benar pasti baik. Kita gak bisa bilang, saya ini sebenarnya berdampak tapi dampaknya belum kelihatan. Gak bisa. Dari buahnya pasti kelihatan pohonnya apa. Yang kedua, saya berjanji. Bilang, saya berjanji. 3, 2, 1. Kasihilah semua orang bahkan ketika mereka tidak. Yes, gak apa-apa. Saya terlalu sering mengalami cintaku bertepuk sebelah tangan. Seperti Yesus tadi loh. Sama Yudas Iskariot, sama Simon. Kita udah mengasihi. Satu kali saya bilang begini, ini sahabat saya. Orang di sebelah saya bilang, enggak, aku bukan sahabat kamu. Oh, salah. It's okay. Berjanjilah hidup dalam kebaikan. Kasihilah semua orang bahkan ketika mereka enggak apa-apa. Kita udah sayangi pasangan kita masih memperlakukan kita gak baik. Gak apa-apa, rendahkan dirimu, berkorban. Satu hari dia ketemu Tuhan lewat hidup kamu. Dan yang terakhir, saya berjanji. Yang ketiga, 3, 2, 1. Menangis lebih baik daripada marah. Karena marah menyakiti orang lain, sementara menangis membersihkan hati dan dihitung di kirbatnya Tuhan. Amin. Ingat, lebih baik menangis daripada marah. Itu saudara menyakiti orang lain. Kalau saya tim nangis, siapa di sini tim nangis? Daripada saya marah, lebih baik saya menangis. Dan kamu tahu ternyata satu penelitian menyatakan orang yang menangis karena merelakan semuanya, dia semakin sehat dan awet muda. Oh, pas saya baca itu Pak Har, sekarang saya mengerti kenapa kita semakin sehat setiap hari. Karena hobi nangis, merelakan gak apa-apa. Kencana, bilang kanan kirimu, kencana, gak apa-apa. Kamu bikin baik orang jahat, kencana. Gak apa-apa, orang gak ingat kamu udah melakukan sesuatu, masih aja dijelekin. It's okay, kencana. Lewat lukamu, orang ketemu sama Tuhan. Lebih baik menangis daripada marah. Dan jangan lupa, Tuhan bilang air matamu dihitung. Nangis itu kan banyak ya. Dihitung satu-satu di kirbatnya. Makanya ada lagunya, yang berjalan dengan mencucurkan air mata
pasti menuai dengan bersorak-sorai. It's okay, gak apa-apa. Pulanglah dan lakukan ini. Love revolution. Siapa yang mau jadi paling besar harus mau jadi hamba, melayani dan mengorbankan diri. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Your love is higher, higher than the heaven. I will never let you go. Thank you, Lord. Wow, makasih Tuhan. Aku berdoa kamu pulang bawa cinta ini kepada banyak orang. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, Lord. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Sing this song dari awal. Lord, you're more than anything. Cintamu luar biasa Tuhan. You're more than anything. Aku mengakui cintamu begitu hebat Tuhan. You're more than gold. Kau lebih dari emas, lebih dari segalanya buat aku Tuhan. You're everything to me. Kau segalanya Tuhan. Maka apa yang telah kau ajarkan hari ini, apa yang sudah engkau berikan teladan bagi kami hari ini, kami mau lakukan Tuhan. Kami mau mengasihi seperti kau mengasihi. Kami mau mengampuni seperti kau mengampuni. Deeper than the earth, your grace is wider. Kami mau mengasihi Tuhan. Just exactly seperti kau telah mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Never ever let. Your love is higher. Your love is higher. Kasihmu begitu hebat di dalam kami. Dan kami mau bawa kasih itu keluar sana Tuhan. Yes. Deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean, and I will never let you go. Aku tidak akan melepaskan kasih ini. Let you go. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut. Siang hari ini saya rindu saudara keluar dari bangku saudara, temui setidaknya 10 orang. Peluk dia, salam dia, bilang I love you. And I will never let you go. Come on, yuk kita lakukan ini. I love you, I will never let you go. Apapun yang mungkin kamu lagi alami, I just wanna say that I love you like Jesus love me and Jesus love you. Aku gak tahu apa yang kamu sedang lewati, but you can come to me. I will never let you go. Yes, mari lakukan ini saudara. Bahkan kalau ada mungkin kesalahan, bilang sorry. Biarlah hari ini, biarlah hari ini cinta Tuhan membasuh setiap kita. Amin. Jangan marah lagi, jangan simpan kesalahan orang. Yes, thank you Lord. Suami istri, kakak adik, teman pelayanan, kasih tahu aja sama dia, aku cinta sama kamu. And I will never let you go. Sama seperti Tuhan gak mau nyerah sama saya juga gak akan nyerah sama kamu. Wider than, yes, amen. Thank you Lord. Amen. Bisa datang kepada Bapak Gembala kita juga. Aku mengasihimu Pak Gembala. Thank you for your love. Thank you for your prayer. Biarlah hati kita penuh dengan cinta. Yes, come sing again. 'Cause your love
tanpa syarat. Your love is, saya serahkan kepada hambanya. Higher than the heaven, your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau yang telah mengutus hamba-Mu Ibu Virgi untuk memberkati kami. Kini saatnya kami bersatu hati untuk memberkatinya ya Tuhan. Mari kita arahkan tangan. Tuhan, kami percaya kemanapun hamba-Mu Engkau utus, tangan perlindungan-Mu yang sempurna senantiasa ada padanya. Banyak umat-umat-Mu diberkati oleh karena pelayanannya. Suaminya diberkati, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Anak-anaknya pun diberkati. Keluarga hamba-Mu Ibu Virgi senantiasa hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah melalui firman yang sudah disampaikan, boleh mengingatkan setiap kami, agar kami selalu dapat memberi pengaruh yang baik dalam komunitas kami, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Pelayanan dan kasih kami tidak akan pernah sama lagi dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memikul semua dosa, kutuk, pelanggaran, dan rasa bersalah kami. Kini saatnya kami mempercayai pengorbanan Kristus melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya, supaya kami semua yang makan roti dan minum cawan anggur ini beroleh kembali persekutuan dengan Tuhan. Roh kami kembali bernyala-nyala, jiwa kami kembali disegarkan, bahkan sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat roti. Angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur di sebelah tangan kanan kita yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara, cawan anggur yang kita angkat dan akan kita minum ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku seumai halatmu seumur. Jemaat saja katakan, hanya ini Tuhan. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur. Bapak, terima kasih. Tidak ada seorang pun yang lemah. Semua boleh memperoleh kekuatan, kesegaran di tubuh dan jiwa kami. Roh kami terus menyala-nyala untuk menyelesaikan tujuan Tuhan atas kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Kita bersyukur. Akhiri pada kita dengan sukacita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak. Amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Dia lagi. Sebab Dia hidup. Yes, ada hari esok. Sebab Dia, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu hari esok. Hidup jadi Dia hidup. Hidup jadi berarti Dia hidup lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Yeah. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan untuk hari-hari ke depan yang akan kami lalui. Penyertaan-Mu sempurna atas umat-Mu. Berkat surga dilimpahkan atas rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Tuhan, Engkau hadir menyertai, Engkau hadir memenuhi kehidupan umat-Mu. Membawa mereka terus hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup mereka terus berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Hamba limpahkan berkat-Mu atas usaha, atas pekerjaan, studi, bisnis, juga umat-Mu. Dilimpahi Tuhan dengan segala berkat rohani yang Tuhan limpahkan terus atas hidup mereka. Tuhan karuniakan dengan hikmat-Mu untuk mereka mengelola kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambahkan atas mereka. Tuhan, berkat bangsa-bangsa turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat kerajaan-Mu dilimpahkan, yaitu kebenaran-Mu, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu turun memenuhi rumah tangga mereka mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus
Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin.